Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan dan keridhoannya serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil manfaat serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung hati siapapun atau tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati, dan kita itu harus terus semangat berbenah untuk perkembangan dan pertumbuhan jiwa kita setiap harinya. Karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini. Jadi semangat terus belajar dan terus belajar. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang hikmah zikir lisan ya, untuk terapi zikir lisan gitu. Jadi agar untuk penyeimbangan energi positif dan energi negatif di dalam lisan kita atau di mulut kita, dan juga untuk terapi melatih agar dimulai dari zikir lisan yang gofilun, zikir lisan yang lalai, menuju zikir lisan yang disertai dengan hadirnya hati atau kita sebut dengan zikir kolbi atau zikir hati gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang zikir kolbi. Nah, zikir kolbi ini ya sudah jelas kolbi adalah hati gitu kan. Tapi hati di sini itu jangan salah paham. Hati di sini tuh bukan hati liver, tapi hati yang dimaksud kolbi ini gitu kan, yaitu jantung. Nah, bagaimana cara kita menyeimbangkan zikir tapi dengan sesuai dengan irama detak jantung kita, sehingga kalau kita zikir kolbi, kita istiqomahkan zikir kolbi setiap kita luang atau setiap kita diam atau lagi nggak ada aktivitas gitu kan, kita terapi gitu kan, tiap hari diusahakan zikir kolbi gitu. Syukur-syukur disertai juga zikir lisan gitu, tapi kolbinya juga jangan lalai tapi ikutan zikir gitu kan. Nah, itu biasanya nanti kalau sudah sudah istiqomah, sudah terbiasa, kita lagi ngomong pun atau lagi tidur pun itu zikir kolbi itu akan berzikir gitu. Jadi hati kita itu akan berzikir, akan mengingat Allah padahal kita sedang tidur, padahal kita sedang belajar, padahal kita sedang bekerja, padahal kita sedang ngobrol gitu. Padahal kita sedang apa gitu kan, misalkan atau berjalan atau olahraga atau nonton TV atau lihat medsos atau chattingan medsos. Tapi zikir lisan itu kalau energinya sudah zikir kolbi itu kalau energinya sudah masuk, maka dia akan berzikir dengan sendirinya. Nah, tapi kalau untuk untuk ininya, maksudnya zikirnya atau jenis zikirnya gitu kan. Nah, sebaiknya itu dikonsultasikan dengan guru, maksudnya minta bimbingan seorang guru yang mursyid gitu, karena saya tidak mungkin juga mengajarkan di online gitu kan, karena kalau ini kan paling enggak perorangan gitu. Tapi kalau misalkan lebih bagus lagi ke ini gitu, mana ke majelis taklim, cari guru yang mursyid atau majelis-majelis torikoh yang dibimbing seorang guru yang mursyid gitu. Syukur-syukur sambil belajar ilmu tasawufnya, jadi agar penyucian batin itu, penyucian jiwa itu bener-bener terlaksana dengan komplit gitu. Jadi
ilmunya dapet ya, ilmu tentang tasawufnya dapet, ilmu tentang makrifat bilahnya dapet, ilmu hakikatnya dapet gitu kan. Terus torikohnya dapet gitu, karena apa ya, ibaratnya ilmu hakikat itu harus dijemput dengan torikoh, artinya dengan cara kita mengerjakan amalan-amalan wajib dan juga amalan-amalan ibadah sunnah, baik lahir maupun batin gitu. Jadi bener-bener lahir batin itu kalau ilmu tasawuf yang sebenarnya gitu kan, yang ilmunya yang sambungannya langsung ada hubungannya gitu, ada sambungannya kepada baginda Rasulullah SAW, itu ibadah lahir dan batin itu dikerjakan semua gitu. Jadi nggak hanya misalkan saya mah zikir kolbi aja gitu kan, nggak ngapa-ngapain yang penting zikir gitu. Ya itu juga apa ya, itu juga ya mungkin masih ada terselip sebuah nafsu gitu kan, yang mana nafsu setan hakiki yang mengajak malas gitu. Jadi zikir kolbi tetap, zikir lisan juga kita istiqomahkan gitu kan. Nah terus ibadah-ibadah lahir, ibadah-ibadah batin juga kita jalankan semuanya gitu. Nanti kalau udah dari situ udah terbiasa, insya Allah kalau biasa dengan kebaikan, ya maksudnya ya gimana ya, maksudnya ya memang godaan akan terus ada gitu. Tapi kalau kita sibuk berzikir, insya Allah godaan itu atau ujian atau cobaan yang atau masalah yang mau menghalangi kita dari mengingat Allah itu gitu kan, itu akan sendirinya bisa diatasi gitu. Artinya apapun permasalahannya tentu ada solusinya, dan orang yang semakin banyak atau semakin istiqomah di dalam zikir kolbi, itu orang tersebut itu akan mudah mencari solusi gitu. Nah, hikmah di sini ya, hikmah tentang zikir kolbi gitu kan, karena kemarin kita membahas hikmah tentang zikir lisan. Nah, sekarang kita bahas hikmah tentang zikir kolbi. Nah, zikir kolbi itu yang pertama tentunya untuk menuju al-nafs al-mutmainah, sebelum kita menuju pada ketauhidan. Pertama itu tujuannya untuk al-nafs al-mutmainah, di mana hati atau jiwa yang tenang ini kalau kita jemput dengan zikir kolbi itu akan mudah kita capai gitu. Beda dengan orang yang zikirnya lalai, hatinya masih gusar, banyak gelisah gitu, banyak terhijab, banyak benteng yang menghalangi kepada ketauhidan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita zikir kolbi, kita istiqomahkan, itu bisa dengan mudah mencapai al-nafs al-mutmainah. Ini kuncinya istiqomah ya. Nah, yang kedua, zikir kolbi ini seperti, karena zikir kolbi ini kan memang bener-bener udah ingat sama Allah ya, karena kan mengingat dengan hatinya, otomatis kan itu zikir yang sebenarnya gitu kan. Nah, ini hikmahnya itu jadi kita itu sesuai dengan hadis qudsi. Jadi barang siapa yang berzikir, sibuk berzikir gitu, Allah itu akan memberikan sesuatu anugerah atau suatu pemberian sebelum orang itu memintanya gitu, atau akan memberikan lebih baik daripada orang-orang yang belum berzikir gitu. Jadi kita seperti gini nih contohnya ya, misalkan dalam hati gitu kan, belum ngucap nih, belum, misalkan pengen makan bubur ayam, tapi baru baru di benak, belum belum ada di hati, tapi baru baru dari inti niat gitu, dari inti niat gitu. Nanti kalau yang tahu akan bisa membedakan ya, baru baru inti niat, belum diniatkan dalam hati, tapi baru mau gitu. Terus tapi kan belum sempat terucapkan karena kesibukan tertentu gitu, tiba-tiba di kantor temen atau siapa gitu tiba-tiba bagi-bagi bubur ayam, atau misalkan kita datang ke pasar, tahu-tahu bubur ayam itu ada gitu. Terus misalkan tiba-tiba pengen apa gitu, baru terbersit. Nah, baru terbersit dalam hati ingin apa gitu, tahu-tahu Allah itu memberikan, padahal kita itu belum mengucap atau belum diniatin, baru bersitan di dalam hati aja gitu, baru inti niatnya, belum menjadi niat yang beneran, belum menjadi keinginan gitu. Nah itulah yang seperti itu ya, bagi orang yang ahli zikir pasti akan mengerti gitu. Nah terus
Yang ketiga hikmahnya zikir kolbi, al-nafs al-mutmainah. Terus apa yang terbersit dalam hati kita Allah kabulkan gitu kan. Terus yang ketiga juga bisa energi kita itu bisa ngademin orang gitu. Jadi misalkan tiba-tiba orang ini gelisah mulu, tapi dekat sama kita itu orang itu jadi nyaman, jadi tenang gitu kan. Malah kadang-kadang banyak bertanya gitu kan, terus pengen dikasih nasihat apa gitu. Biasanya itu dianugerahi hal-hal yang seperti itu, karena ini memang sudah memasuki dunia spiritualitas kalau orang yang sudah mampu beristiqomah dzikir kolbi gitu. Dan juga mampu menyelami hikmah kehidupan, artinya selalu mudah mengambil sisi positif dari setiap suatu peristiwa yang terjadi gitu ya. Itulah beberapa hikmah dari zikir kolbi. Sebenarnya banyak ya, tapi durasinya udah hampir 11 menit. Oke, saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya, karena saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan juga semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin, is the best selalu.